Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara dan saudariku berada. Semoga sehat-sehat, damai dan sukacita dari Roh Kudus biarlah diam dan melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Ini merupakan pertama sekali kita bertemu dalam renungan kabar dari bukit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi kita, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami telah bangun dalam keadaan sehat. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, beri kami pengertian dan hikmat untuk dapat memahaminya, terutama melakukannya di sepanjang hari dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, renungan kabar dari bukit pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 12 yang firman-Nya berbunyi demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku. Tema kita hari ini adalah membalas kebaikan Tuhan. Jika ada seorang sahabat berbuat baik, wajarlah kita membalas kebaikan tersebut. Demikian juga kepada Tuhan, sahabat kita. Kita tentu telah merasakan dan menerima kebaikan-Nya. Bagaimana membalasnya kepada Dia? Sebagaimana seorang sahabat, kita membalas kebaikan Tuhan dengan kebaikan juga. Tentu dengan memberi yang terbaik, mempersembahkan dari diri kita kepada Dia. Kita telah menerima kebaikan Tuhan, seperti penebusan atas dosa-dosa kita, keselamatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan lainnya. Menurut Alkitab, ada 5 bentuk pemberian atau persembahan yang dapat kita berikan sebagai balasan atas kebaikan Tuhan dan kebajikan-Nya atas semua yang ada. 5 jenis persembahan tersebut, yang pertama adalah persembahan tubuh. Kedua adalah persembahan waktu dan tenaga. Ketiga adalah persembahan hati dan mulut. Keempat adalah persembahan nyawa. Dan yang kelima, persembahan uang atau harta benda. Itulah yang Alkitab menjelaskan kepada kita. Dan Alkitab juga tidak memberikan tingkatan yang berharga satu daripada yang lain, tetapi semua sama di dalam hadirat Tuhan. Alkitab hanya menjelaskan bahwa dasar persembahan yang benar yang membuat pemberian kita berharga di hadapan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persembahan atau pemberian kita didasari oleh iman. Yang kedua, pemberian kita berdasarnya adalah rasa hormat dan ucapan syukur dan sukacita kita. Dan yang ketiga, ada dasar kasih, tanggung jawab sosial dan imamat, dan prinsip keseimbangan di dalam kehidupan kita. Perlu saya tambahkan bahwa ada perbedaan dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru tentang persembahan ataupun pemberian kita kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, persembahan itu dapat menebus dosa, tetapi di dalam perjanjian baru, persembahan tidak dapat menebus dosa. Saya akan menjelaskan satu persatu, saudaraku yang terkasih, tentang kelima persembahan tersebut. Yang pertama tadi disebutkan adalah persembahan tubuh, yaitu kita diminta untuk menjaga kekudusan tubuh, memelihara tubuh kita agar jauh dari kenajisan, memelihara tubuh kita tetap sehat dan selalu di dalam kekudusan Tuhan. Kitab Roma
12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam 1 Korintus 6 ditambahkan juga, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan dalam ayat 19 yang sudah sering kita dengar, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Artinya, tubuh kita itu adalah bait Allah bagi kita yang menjaganya dengan kekudusan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan waktu dan tenaga kita. Kita dapat membaca hal ini di dalam Yakobus 1 ayat 27 yang mengatakan demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya kita dapat memberi waktu dan tenaga kita melayani sesama, melayani yatim piatu, melayani janda-janda, orang-orang yang sakit. Demikian juga kita dapat memberi waktu dan tenaga kita dengan ikut melayani di dalam gereja kita atau lembaga-lembaga Kristiani lainnya, lembaga para church. Ini tentu sangat menyenangkan hati Tuhan ketika kita memberikan waktu dan tenaga kita. Jangan terus berpikir bahwa dalam hal ini waktu adalah uang. Tidak. Waktu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Saya selalu membuat apresiasi kepada pengurus marga-marga orang Batak yang rajin melayani di dalam kedukaan, dan menurut saya itu merupakan pelayanan yang luar biasa. Mereka memberi waktu dan tenaga untuk mengasihi dan menolong orang lain di dalam kedukaan mereka. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah kita mempersembahkan hati dan mulut kita. Kebaikan Tuhan kita balas dengan mempersembahkan hati kita dan mulut kita. Ini dapat kita baca dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 yang mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oleh karena itu, mari kita pakai hati kita untuk selalu menyembah dan memuliakan Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Dia, dan juga mulut kita pakai untuk dapat menyenangkan hati Dia dan juga kepada hati sesama. Terutama kepada hati sesama, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang menghujat, kebencian, tetapi justru kita lebih banyak memberikan kata-kata pujian, memberikan kata-kata menyenangkan orang lain ataupun memotivasi orang lain. Saudaraku, tentu kita perlu bertanya di dalam diri kita, berapa kali kita memuji orang dalam sehari? Janganlah sampai lebih banyak kita mencela orang lain. Itu tentu tidak menyenangkan hati Tuhan dan juga tidak menyenangkan hati orang lain. Persembahan hati yang dapat kita berikan juga mestinya tampak dalam kehidupan sehari-hari ketika buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini tentu merupakan satu bukti bahwa ada kasih di dalam kehidupan kita, ada Allah yang hidup di dalam hati kita. Yang keempat, saudaraku yang terkasih, kita diminta oleh Tuhan
sesuai dengan Alkitab mempersembahkan nyawa. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tentu saudara-saudaraku yang terkasih, pengertian persembahan nyawa dalam hal ini bukan berarti jihad, bukan berarti kita membela dengan berkorban untuk nyawa kita hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Kekristenan tidak mengenal jihad. Persembahan nyawa yang disebutkan di dalam Alkitab itu adalah ketika kita saat sakit, kita tidak pergi ke dukun atau meminta roh-roh dunia untuk kesembuhan. Persembahan nyawa juga telah diberikan oleh para penginjil yang dengan berani untuk memasuki wilayah-wilayah baru untuk memperluas kerajaan Allah. Mereka rela berkorban mati demi kerajaan Allah. Dan kita ingat saudaraku yang kekasih, kisah Stefanus, martir pertama Kristus yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ia rela merelakan nyawanya meski disiksa kaum Farisi dan ia mati. Tetapi saudaraku, sebelum ia mati, ia melihat Tuhan Yesus menyambutnya berdiri dan ia berkata, terimalah rohku. Kita tentu sudah biasa memberi persembahan uang, dan ini adalah bentuk persembahan yang kelima yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu sesuatu yang bagus, memberikan persembahan uang atau harta benda, tetapi bukan berarti bahwa uang harta benda itu nilainya lebih tinggi di hadapan Allah. Semua kembali kepada iman, semua kembali kepada kasih dan sukacita, dan semua kembali kepada rasa syukur kita. Untuk persembahan uang dan harta benda ini, saudaraku, saya akan menjelaskannya dalam sesi renungan berikutnya dalam kaitannya dengan kehidupan kita bergereja. Saya akan mengulang, saudaraku, 5 persembahan yang bisa kita berikan sebagai balasan untuk kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita tetap kudus. Yang kedua adalah mempersembahkan waktu dan tenaga kita. Yang ketiga adalah mempersembahkan hati dan mulut kita dengan puji-pujian dan kata-kata yang indah. Dan yang keempat, mempersembahkan nyawa kita dengan tetap setia hingga akhir hayat kita. Dan yang kelima adalah mempersembahkan uang dan harta benda kita untuk Tuhan dan sesama. 5 hal tersebut merupakan pemberian dan persembahan yang dapat kita berikan dari hidup kita untuk dapat membalas kebaikan dan kebajikan Tuhan. Dengan mempersembahkan yang terbaik, kelima hal tersebut, kiranya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan dan dapat menyenangkan hatinya. Saudaraku yang terkasih, kita akhiri renungan kabar dari bukit pagi hari ini bagi kita semua. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang memberi kami pengertian dan hikmat. Biarlah itu menjadi urapan dan kuasa baru bagi kami pada hari ini, sehingga kami lebih dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.